Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 23 untuk hadir episode ke-98 guys. Dan sekarang kita memiliki misi baru, yaitu dengan judul pilihan. Deskripsinya, Rizrio mengincar sepeda motor Franco Morbidelli. Hasil baik lainnya hanya bisa meyakinkan Monster Energy Yamaha MotoGP untuk mempertimbangkan ulang daftar pembalapnya. Intinya kita lagi rebutan nih daftar pembalap untuk Yamaha pabrikan di next season. Tapi masalahnya gue rasa mungkin next season kita gak akan bertahan sama Yamaha lagi, melainkan kita bakal beralih pabrikan dari Yamaha dan entah kemana, entah ke Honda atau mungkin KTM, Aprilia atau mungkin ke Ducati lagi cuy. Ya who knows, siapa yang tahu kan. Sekarang di MotoGP World ini ramai banget. Yang pertama Kobayashi memberikan postingan. Tim kami berisi ahli dan pakar strategi. Kami mengalami akhir pekan yang gila. Selamat Rizrio. Ini si Kobayashi mengucapkan selamat untuk kita karena kemarin di Sasering kita berhasil meraih kemenangan setelah balapan dramatis yang mana kita bertahan dengan kompon ban slick di cuaca basah. Itu wow, gila sekali cuy. Kita bakal balas dengan komentar yang positif juga supaya kita memiliki kayak hubungannya yang baik sesama pembalap Yamaha cuy. Nah, karena gue pengen gabung Honda sebenarnya di next season, kita bakal baikin Marquez ya. Sekarang ini si Marquez ngebikin postingan yang kayaknya agak sedikit marah juga nih. Bukan akhir pekan yang baik. Dan sayangnya melihat Rizrio menang memperburuk keadaan. Aku harus bisa balapan lebih bagus di Asen untuk berada di depan lagi. Ya intinya si Marquez panas sama kita. Dia pengen menang cuy di GP Asen. Tapi karena kita memiliki hati atau niat terselubung untuk bergabung sama Honda, kita bakal baikin si Marc Marquez cuy. Aku sangat senang dengan hasil ini. Itu adalah balapan yang hebat dan aku harap kita berperforma baik di depan para penggemar. Oke kan? Langsung cuy, emotikonnya Marquez langsung berubah menjadi emosi netral. Oke, terakhir Franco Morbidelli. Rumor yang beredar di pedok terdengar berlebihan. Menurutku pembalap seperti Rizrio tidak bisa mengambil Yamaha dariku semudah itu. Waduh, ada yang udah mulai kepancing emosi nih. Gue rasa Franco Morbidelli merasa dia akan segera tergantikan sama Rizrio. Tapi tenang aja lah, meskipun si Morbidelli ngomong kayak gitu, kita nggak akan ngerebut kursi dari Franco Morbidelli. Toh kita juga di next season nggak akan sama Yamaha lagi cuy. Ya udah, kita coba baikin aja lah sama pembalap Yamaha lainnya supaya makin baik aja hubungan sama pembalap Yamaha cuy. Jadi kita nggak ada musuh-musuhan dengan sesama pembalap Yamaha. Oke, beres. Nah sekarang di klasemen, sementara Pecco masih menjadi pimpinan klasemen dengan 130 poin. Dan kabar bagusnya kita kemarin berhasil menang dan menggeser Jorge Martin di klasemen cuy sementara waktu. Dan sekarang kita pun dengan Pecco Bagnaia memiliki gap yang relatif sudah mulai ngedeket lagi dengan tinggal 13 poin saja. Kurasa kita akan berpeluang lagi untuk ngerebut titel juara musim ini. Yang terpenting kita harus bisa untuk stabil dulu ngebawa YZR M1. Ya meskipun lincah di lintasan tapi motor ini kayak sedikit kurang stabil ketika di entry corner dan itu sangat sering ngebikin kita ngebuat mistake yang sangat tidak biasa kita lakukan. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke sirkuit Asen untuk balapan di MotoGP Karir seri kali ini. Oke, let's go. Oke guys, lanjut di sesi kualifikasi kedua. Sementara itu yang memegang pole position masih ada Francesco Bagnaia dengan lap time 1 menit titik 34.596 atau dia lebih kenceng daripada kita sementara waktu. Dan sekarang kita akan berjuang keras demi bisa merebut pole position dari Francesco Bagnaia. Namun Franco Morbidelli masih berada di urutan kedua. Nah sekarang ini si Frankie Morbidelli sama kayak kemarin di kualifikasi cukup ngeberikan suatu gebrakan untuk bisa berada di barisan depan. Begitu pula Marc Marquez sekarang berada di posisi 3 dan dia kayaknya makin kesini makin bisa untuk menstabilkan performa Honda RC213V. Oke, sekarang giliran kita ngelakuin hot lap dan semoga saja di sektor 1 gap bar kita bisa ngepangkas Bagnaia. Dan yes, benar saja, minus 0,2 dari Pecco Bagnaia atau lebih kecil 0,2 dari Pecco Bagnaia. Lalu di sektor kedua, let's see guys. Oke, sekali lagi dan sekarang gapnya 0,042. Ya bisa dibilang lebih lambat atau lebih jauh ketimbang gap bar yang di sektor 1 tadi. Tapi gak masalah, yang itu masih bisa memiliki gap bar warna merah. Oke, sekarang giliran sektor 3.
kita akan melihat apakah di sektor ketiga Rizrio juga bisa ngepangkas gap waktu dengan Francesco Bagnaia. Sedikit lagi sektor 3 dan gap bar kita berwarna merah, tapi sayangnya masih lebih lambat ketimbang di sektor 1. Dan sekarang giliran last sektor menuju final chicane yang sangat berpengaruh sekali untuk lap time. Dan sekarang hati-hati, dapat Apex-nya, kemudian balas ke kiri, balas kanan dengan di corner, menuju finish line. Dan lap time kita berada di angka 1 menit 3,781 yang berarti lebih lama dari Francesco Bagnaia. Oke lah, no problem, karena ini kualifikasi yang jelas seperti biasanya bakal beda dengan sesi race cuy. Dan ternyata betul saja di kualifikasi kita mental di posisi ke-7 dengan gap 0,4 dari Francesco Bagnaia. Ini sembilan pembalap itu hanya terpaut dengan jarak 0,4 saja dari Francesco Bagnaia. Begitu sengitnya, begitu rapatnya persaingan di MotoGP Assen, khususnya di kualifikasi. Apakah di race-nya juga bakal sama? Dan sampailah kita di sirkuit Assen atau di starting grid untuk MotoGP race kali ini. Dan Pecco yang akan start dari pole position terlihat sangat sumringah sekali cuy, jumawa sekali. Terlebih lagi Pecco, dia adalah salah seorang rider yang menyukai track Assen. Bahkan Pecco Bagnaia sampai mentatu cuy di bagian tangan kanannya kalau nggak salah, dibikin layoutnya sirkuit Assen saking dia sukanya sama track ini, dan potensi buat dia menang itu akan sangat besar di sini. Tapi perlu kita ingat, Assen itu karakternya layoutnya tikungan cepat yang berarti Yamaha akan sangatlah berpeluang juga di sini. Yang terpenting kita harus bisa menjaga stabilan dan semoga aja tidak sampai ada mistake. Plus juga Ducati udah nggak kayak dulu lagi. Ducati sekarang udah perfect cuy, udah sempurna. Apalagi Desmo GP23 yang digadang-gadang menjadi motor paling sempurna untuk MotoGP Grand Prix. Oke, hari ini hard medium akan kita gunakan. Pecco hard medium, Frankie hard medium, Kobayashi Marini, Fabio hard medium. Kebanyakan yang berada di depan menggunakan kompon jenis hard medium, sama kayak kita juga. Kalau gitu langsung saja kita mulai sesi race di MotoGP Assen untuk Dutch Grand Prix. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Dutch Grand Prix sirkuit Assen. It's on the way, dan start kita cukup bagus yang ngebawa sekarang Rizrio berada di posisi keempat. Namun sekarang kita akan menyerip lagi mengovertaking Frankie, namun sepertinya Frankie masih bisa menjaga posisi ketiga. Dan sekarang lagi-lagi Desmo Sedusi GP23 bercampur dengan Honda juga mengovertaking dari inside line, sehingga sekarang Rizrio mengalami kesalahan, mistake, dan tergeser hingga sekarang mental di posisi ke-12. Oke, santai-santai. Nampaknya pembalap kita mengalami struggle dengan belok terlalu ke kiri sehingga mereka terpaksa menginjak gravel. Namun kali ini di high speed cornering kita overtake Johan Zarco dan Maverick mendefend dengan jarak ke belakang. Sekarang Frankie kita overtaking lagi. Nice sekali. Kita masuk menyelip Johan Zarco, namun Zarco bisa mendefend, tapi sayangnya di exit corner Rizrio lebih unggul, jauh lebih unggul. Giliran Maverick yang akan bersama dengan kita, namun di tikungan ke-10 Rizrio lebih leluasa untuk bermanuver dari sisi terdalam, bahkan bisa mengovertaking Alex Rins sekaligus. Oke, Spargaro sekarang mengalami struggle. Oke, Pecco mental di posisi ke-6. What happened? Dengan pengisi front row mental semua cuy di 5 besar ke atas. Oke, menuju last chicane dan Alex Rins berusaha menyerang, namun Rizrio bisa menghambat lagi laju, namun kita malah kesongan
ngebuat mistake, kebetal keluar jalur dan kini kembali ke racing line. Peko masih menyusul tapi di entry corner Rizrio jauh lebih unggul lagi sehingga bisa mengovertaking dua rider sekaligus, itu Spargaro dan juga Francesco Bagnaia. Oh, terlalu dalam hingga kita nge-sack dan sekarang kita harus terpaksa mengeralakan posisi kelima dari Spargaro. Rizrio harus lebih bersabar lagi, legowo, dan kita ambil inside line. Namun ada collision hingga sekarang ngebuat kita terpaksa mengambil bagian dalam di lurusan sehingga kita kehilangan power di track lurus yang sangat tidak kita inginkan. Oke, saat ini di sektor kedua akhir lap kedua, 3 besar. Aduh, lagi-lagi Spargaro udah menyusul. The defense lagi, nice sekali guys. Kita amankan posisi keempat lagi. Namun jangan terlalu senang karena biasanya rider di sini ngebikin kejutan tanpa kita ketahui. Kayak berasa di surprise tweet dan bener saja Spargaro lagi-lagi menyerang kita dan dia mengcollision. Brutal sekali, barbar sekali resilient dari beberapa rider yang ada di race kali ini. Oke, 3 besar. Posisi pertama, siapa sangka Joan Mir menjadi race leader. Bahkan Kobayashi berada di posisi kedua. Luca Marini yang akan segera menjadi ketua San Mori di MotoGP 2024 berada di posisi ketiga dengan Ducati Desmo GP22. Let's go, lap ketiga Suzuki, kita overtaking Marini dari outside line dan di turn 1 braking zone turn 1 first corner Marini kembali melawan dan Rizrio kembali bersandar lagi, bisakah? Dan nampaknya belum bisa, kita harus lebih bersabar lagi mencari momentum yang pas karena kita terus di ASN ini track yang cukup tricky meskipun cenderung kebanyakan ikutan high speed, tapi kita juga harus lebih hati-hati karena biasanya ada beberapa sektor yang bikin rider MotoGP lainnya bisa lebih kecil ketimbang pembalap kita. Tapi nggak masalah karena kita yakin pasti bisa untuk lebih kenceng lagi daripada mereka yang ada di depan. Rizrio sementara menjadi fastest lap. Menuju sektor ketiga awal, tikungan ke 8 agak melebar, exit corner, turn ke 9 kita hard braking from race, berusaha keras dekati gear dengan Marini agar bisa mengovertaking di last sektor, terlebih lagi di last chicane, sektor yang paling ikonik dari sirkuit Assen. Sementara itu Francesco Bagnaia pole position di race kali ini, mental di posisi 6. Udah gue bilang kualifikasi nggak akan sama dengan race, itu pasti terjadi. Andai pun terjadi pasti bakal kecil kemungkinannya. Sekarang di braking zone last chicane kita masih belum bisa mengovertaking Marini. Namun tenang saja, masih dalam keempat, lap kelima, 6 dan juga ke-7 yang akan segera kita lakukan di MotoGP Assen. Braking zone turn 1 kita overtaking Marini dari outside line. Namun Marini kembali mendefend dengan sangat gagah perkasa sehingga trio gagal mengamankan posisi ketiga. Lagi-lagi perjuangan kita harus terkandaskan karena Luca Marini yang sangat memiliki defense super agresif, super kuat sehingga pertahanan Luca Marini sangat sulit buat kita jebol sejauh ini. Namun sekarang dengan bantuan Slipstream, Rizrio masuk mengovertaking, bisakah? Namun belum bisa guys, sabar sekali. Oke, hati-hati, kalem, kita fokus ke fighting. Oke, ada momentum kita overtaking dan kita block pas Marini, namun sayangnya belum bisa. Oke, Marini melebar, langsung kita ambil di posisi ketiga dari Marini dan akhirnya Rizrio berhasil mengasah Marini untuk posisi ketiga. Namun Marini kembali melawan, tapi kita nggak akan biarkan Marini mengovertake kembali. Oke, nice sekali, perjuangan kita akan segera terbayarkan. Dan saat ini Aoi Kobayashi nampak jelas sudah berada di depan kita. Semoga saja di sisa balapan GP Assen Rizrio bisa menyusul Aoi Kobayashi. Oke, last chicane kita hard braking sembari berusaha lagi dengan si Kobayashi. Namun ternyata Kobayashi masih cukup tangguh, bahkan dia terus menyusul Joan Mir, memberikan pressure tekanan untuk Joan Mir agar Joan Mir bersama Honda mengalami struggle. Kita blok pas Kobayashi bisa dan masih belum bisa. Oke, tenang saja, keep calm, keep fokus, keep fokus juga. Dan aduh, malah truk ini cuy
Hati-hati guys, come on. Lap kelima, tinggal 2 lap lagi dan Kobayashi ngeberikan attack kepada Joan Mir. Apakah Kobayashi akan menjadi pimpinan race di GP Asen? Dan kalau benar, Kobayashi akan memenangi balapan pertamanya di MotoGP musim ini. Di depan kita terlihat jelas Kobayashi mengovertaking Joan Mir, dan Joan Mir dikalahkan oleh Aoi Kobayashi, dan Yamaha kembali berada di puncak di race kali ini. Take the lead dari Kobayashi memberikan secercah harapan untuk Chris Rio agar bisa juga berjuang demi podium kedua. Oke, here we go guys, semakin seru, semakin sengit. 2 lap lagi yang akan berlangsung di GP Asen. Terlihat jelas Joan Mir sudah kesulitan untuk menyusul Kobayashi. Kobayashi semakin tangguh, semakin kencang, ngebuat kita sangat jauh. Dan sekarang giliran kita mengovertaking Joan Mir. Here we go, last sector, turn 15 menuju last chicane. Kita overtaking Joan Mir, perlahan masuk, dan Joan Mir masuk mengovertake Kobayashi. Kobayashi melebar, namun sekarang kita terkena collision dengan Joan Mir yang membuat kita harus melambat agar tidak terjadi benturan yang terlalu berlebihan. Akibatnya Kobayashi sekarang mundur di posisi ketiga. Oke, dan sekarang kita overtake Joan Mir dan naik sekali. Oh, Joan Mir kembali memberikan switchback yang luar biasa. Bahkan seorang Kobayashi pun juga memberikan hal yang sama. Gue rasa emang dua balap ini emang sengaja banget untuk bisa kenceng di sini, dan mereka emang sengaja memberikan suatu ospek yang sangat ngeri kepada Chris Rio. Tapi yang jelas kita akan berjuang juga melawan mereka cuy, entah Kobayashi maupun Joan Mir. Turn 8 entry corner. Oke guys, tinggal sedikit lagi race akan segera usai. Dan tadi Kobayashi kelihatan dia melebar sekali, yang ngebuat Joan Mir masuk dan kita pun masuk. Tapi sayangnya malah Joan Mir mendadak masuk cuy dari outside line ke jalur racing line, sehingga kita terpaksa harus melambat meskipun agak bercollision, tapi tidak sampai ngebuat Joan Mir terjatuh. Harusnya Joan Mir merasa bersyukur kita nggak nabrak dia cuy. Oke, sekarang here we go, kita overtake Kobayashi di last sector. Semakin rapat, semakin seru, dan kini menuju last chicane kita overtaking Kobayashi. Nice sekali, kita overtake Kobayashi, dan Kobayashi masih kembali memberikan suatu perlawanan hingga kita keluar jalur melewati gravel. Kobayashi, what happened with you? Kobayashi guys, kasar sekali. Gue rasa Kobayashi memiliki ambisi yang lebih tinggi ketimbang bakatnya cuy. Waduh, malah berasa kayak definisinya si Casey Stoner ya. Oke, sekarang lap ke 7 atau terakhir di GP Asen. Kira-kira di antara ketiga rider ini siapakah yang akan memegang podium tertinggi? Oke, sektor kedua. Come on, ke fokus ke fighting. Sedikit lagi, come on guys. Oke, tikungan high speed. Turn 6, turn 7, dan kini kita ambil inside. Oke, here we go, turn 8. Rapat lagi. Kita nggak bisa pakai power 3 karena bensin tinggal dikit sekali cuy. Oke, sekarang di turn ke-9 semakin rapat, dan here we go, turn ke-10. Come on guys, tinggal 2 store lagi. Kalau nggak sekarang kapan lagi kan? Oke, come on. Lap ke-7 tinggal dikit lagi. Here we go, come on guys. Oke, Kobayashi, minimal Kobayashi yang kita overtaking. Oke, makin rapat, ada celah, ada peluang, dan kita ambil outside, kemudian inside line. Oke, nice sekali. Oke, last chicane, kita masuk mengovertake block pass, dan bisakah? Bagus sekali, mereka melebar, dan akhirnya kita berhasil mengovertake. Joan Mir masuk ke racing line tanpa melihat pembalap yang di belakang, sehingga kita menabrak Joan Mir. Namun Joan Mir kuat sekali, dia nggak jatuh cuy, dan kita lah yang jatuh. Oh my goodness mate, kita gagal. Baru saja kita gagal meraih kemenangan di tikungan terakhir. Drama apa ini? GP Asen menyeramkan sekali ya. Wah, ini gokil sih.
Gak nyangka kita malah crash di last corner cuy, gara-gara Juan Mir. Ini gue bingung siapa yang salah. Kalau dari kalian, kira-kira siapa yang salah atas insiden kali ini? Jelas-jelas Juan Mir dan Kobayashi melebar hingga menyentuh area track limit. Kemudian kita masuk dengan keinginan agar bisa mengovertaking di jalur racing line. Dan akhirnya Kobayashi sama si Juan Mir yang melebar tadi tidak sampai keluar menginjak pasir. Mereka berniat masuk ke racing line, tapi ternyata kita duluan lebih datang dan boom, ketabraklah kita. Jangan Juan Mir dan kita yang crash cuy. Juan Mir mah nggak apa-apa cuy, malah dia menang. Meraih kemenangan berpadahal. Ini aduh kacau sekali. Kira-kira menurut kalian siapa salah nih di antara kita bertiga di race kali ini? Di insiden last corner, last lap cuy. Ini gokil sekali sih. Dan secara nggak langsung kita terpaksa mental dan finish di posisi ke-6 saja, tepat di belakang Francesco Bagnaia. Perjuangan kita ya sudah sia-sia. Untuk race GP Belanda, Luca Marini mengamankan podium ketiga. Sementara itu Viñales Marquez, Paul, Jorge Martin melengkapi 17 besar. Lalu siapa ini posisi paling akhir? Dan ternyata seperti biasa Augusto Fernandez ya kan. Dan klasemen kita terpaksa menjauhkan gap dengan Francesco Bagnaia menjadi minus 14 poin. Cuman di 4 besar tidak ada perubahan posisi sama sekali, jadi masih aman. Dan besok kita bakal lanjutin kembali. Jadi oh my goodness man, akhirnya Kamel Yamaha berhasil nanjak di posisi pertama di klasemen tim. Luar biasa berkat kerjasama duo pembalapnya yaitu Kobayashi dan juga Chris Rio. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.